Ya. Beliau ditanya, mungkin kalau saya yang langsung ketemu dia, saya juga pengen tanya. Mungkin Bapak Ibu kalau ketemu dia pasti juga pengen tanya, gitu. Apa yang kamu lakukan sehingga Allah memberikan rezeki yang melimpah? Punya toko emas nggak cuma 1-2 tapi banyak gitu. Apa yang kamu lakukan gitu? Dia cuma bilang gini, apa ya gitu. Dia mencoba nginget-inget, apa ya? Nah kamu seharian ngapain aja? Tanya, pengen tahu detail kan, pengen ditiru gitu. Kamu seharian ngapain aja? Coba diinget-inget gitu. Apa ya? Ya saya itu tiap hari itu cuma nunggu sholat. Cuma apa Bapak Ibu? Cuma nunggu sholat. Itu ternyata kegiatan utama dia. Jadi kalau tadi sudah subuhan, kayak kita subuhan, itu dia sedang menunggu sholat duhur. Kalau nanti sudah duhuran, dia nunggu sholat asar. Sudah sholat asar, assalamualaikum, selesai sholat asar, zikir, istighfar, doa, keluar dari masjid, selesai sholat, dia tunggu sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, tunggu isya. Selesai sholat isya, tunggu subuh. Itu kegiatan yang dia lakukan Bapak Ibu. Sugeng Enjang, Bapak Ibu jamaah yang saya cintai, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 8, maka marilah pengajian ini segera kita mulai. Sambil menunggu ibu-ibu yang masih absen atau ibu-ibu yang belum rawuh. Dan selamat datang untuk ibu-ibu yang baru atau jamaah yang baru. Mungkin tadi ada yang dari Ngimbrang, dari luar Temanggung, itu alhamdulillah, dari Jinggan, alhamdulillah sekali nggih. Mudah-mudahan ini akan selalu berkembang, selalu mekar nggih, sehingga tambah jamaah di Gedung Juang ini nggih. Bapak Haji Marsono selaku Ketua Pengajian Al-Mutakin Cantur Panca beserta pengurus yang saya hormati, Bapak Haji Arif Nur Hadi SE yang kami takyimi beserta Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, marilah kita sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberi banyak kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat, sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dalam rangka tholabul ilmu. Untuk itulah marilah kita ucapkan bacaan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Tentu saja sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Untuk mengawali pengajian ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah dan dilanjutkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah.
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mohon maaf ya, dan tidak perlu mawon. Dan selanjutnya sebelumnya seperti biasa kepada beliau Bapak Haji Marsono monggo untuk memandu kita membaca juz amma. Kok sepi ya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita lajengaken sinau maca juz amma. Kaca pitung dasa gangsal nggih. Kalau ini sama dumugi ayat 6 dumugi halo? Oh 70? Aduh ya Allah. Ya. Yeah. 71 nomor 15. Alhamdulillah saya punya santri yang luar biasa ingatannya. Gusti Sugiarti. Ini tukang apal. Ingin sesarengan wonten SMP Muhammadiyah. Gusti Sugiarti. Nika Remian Ustazah wonten SMP Muhammadiyah. Samangke ayat ingkang kaping gangsal 16 ya. Nggih. Kalau ini sampun dumugi 15 sakmenika ayat ingkang kaping 16. 5 ayat. Kula awali A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa innahum lasalul jahim. Monggo tabus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa innahum lasalul jahim. Ayat itulah. Summa yuqalu lho ini ampun panjang. Wong niku mboten jungkir nggih. Summa yuqalu pun panjang. Mat tabi'i. Panjang dua harf. Zalladzi kuntum mengenang nika kepanggih naminipun iklab mim pinanggih kalian bak kuntum wong ugi mengenang non kepanggih tak huruf ikhfa. Summa yaqulu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Maka summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ayat 18. Kalla ada kemudian 6 harokat. Kalla inna kitabal abrari lafi ilin. Mangga. Kalla inna kitabal abrari lafi ilin. Ayat 19. Wa ma adraka ma iliyun. Wa ma adraka ma iliyun. Ayat kali dosa. Kitabum ngeten nggih.
Enggak. Kitabum marqum. Yang saged ya kedah diupayakan saged marqum nyaklo marqum mboten marqum. Apa nek marqum niku ngagem kaf. Monggo niki ngagem qaf. Dados nyaklo wonten mriki. Marqum. Maksudnya saking ayat 16. Yo ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa innahum laqalul jahim. Summa kuntum bihi tukadzibun kalla inna kitabal abrari lafi 'iliyyin wa ma adraka ma 'iliyyun kitabun marqum. Ampun markuem, betul markuem ya, markum kados kaya mili mawon, markum biasa. Fatihah ingatan betul alhamdulillahi rabbil alamin, betul para alamin, ar-rahmanir rahim. Makanan ingkang saged kula dherekaken mugi wonten manfaatipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan kepada kita semuanya. Salamatan fid dunya wa salamatan fil akhirah. Selamat tidak hanya di dunia yang cuma sesaat, sementara, tapi lebih-lebih keselamatan di akhirat. Berapa lama Bapak Ibu di akhirat? Selamanya. Selamanya itu selama apa? Berapa lama selama itu? Selamanya itu? Tidak terbatas. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Bapak Ibu tidak bosan. Saya sering mengingatkan betapa seriusnya kita mengucapkan salam. Kalau bisa ya sehari itu dapat doa salam dari saudaranya itu 5, 10 atau lebih dari itu. Makanya saya kalau diundang seperti ini paling senang. Saya berada di satu tempat yang saya mendapatkan doa salam. Berapa orang ini yang rawuh? Banyak. 100 orang di satu tempat. Ya. Sementara panjenengan baru dapat 1 dari saya. Ya. Dan kita nggak tahu Bapak Ibu doanya siapa yang kemudian akan diangkat, ya, melesat cepat ke langit, kemudian Allah turunkan, Allah ijabahi doa itu. Assalamualaikum, moga-moga pinaringan selamat. Saya masih ingat hampir Lebaran, ya, itu doa yang paling banyak diucapkan oleh mbah kita. Ya, sekarang panjenengan sudah jadi mbah. Saya insya Allah minta doanya semoga segera jadi mbah ini. Ya. Jadi doa beliau itu sederhana. Kalau kita sungkem, kalimatnya apa Bapak Ibu? Sungkemnya kita ngaturaken sembah sungkem
sedaya lepat. Kok sama ya? Padahal nggak janjian ya Bapak Ibu ya. Nggak janjian tapi sungkemnya kita kok kalimatnya sama ya. Saya kira cuma di Podomulyo. Ngaturaken sembah sungkem sedaya lepat nyuwun pangapunten. Jawabannya Simbah apa? Ya podo. Sama ya jawabannya ya. Ya podo. Kemudian ada yang menambah. Muga-muga dadi paringi selamat. Masya Allah. Dan ternyata itu bukan doa yang sederhana. Bukan doa yang sederhana. Makanya kita bahagia sekali ketika mendapatkan doa dari mbah kita atau dari orang lain. Moga-moga diparingi selamat. Dan itu juga menjadi doa kita untuk orang-orang yang kita cintai. Anak kita, keluarga kita. Semoga Allah berikan keselamatan dunia akhirat. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini menjadi tema saya di beberapa kali ngisi pengajian, terutama di daerah pegunungan, Tlogomulyo, lereng Sumbing, kemudian lereng Sindoro. Ini saya baru banyak menghibur saudara-saudara kita. Biasanya panennya mereka apa Bapak Ibu? Tembakau. Sekarang tembakonya gimana? Bahasanya anak muda itu tidak baik-baik saja. Dan itu sudah berapa lama Bapak Ibu? Sudah lama sekali ya. Kalau enggak keliru, terakhir tembakau bagus itu di tahun 2011 ya. 2012 itu mulai tidak bagus ya. Terakhir 2011. Kemudian salah satu yang bikin heboh, penduduk Katekan gitu kan, ada 100 orang lebih daftar haji. Berangkatnya kapan itu? Daftar 2019 kalau nggak keliru ya. Ya kalau nggak keliru itu 2 tahun kayaknya terbagi menjadi 2. Kemudian sampai sekarang berarti sudah 12 tahun atau 13 tahun kemudian ya mengalami penurunan atau tidak baik-baik saja itu. Makanya kemarin beberapa waktu yang lalu saya diberikan misi pengajian di sana, saya memberikan motivasi. Nah pagi hari ini saya ingin memberikan bekal kepada Bapak Ibu untuk memberikan motivasi kepada saudara-saudara kita. Nggak cuma yang bakon, nggak cuma yang bakon gitu kan. Jadi mencangkul itu hanya salah satu cara, salah satu dari sekian banyak cara untuk kemudian menarik rezeki Allah. Ini yang kemudian kita mesti yakini bersama. Ya. Bagi orang yang tidak yakin, ya satu-satunya cara untuk mendapatkan rezeki Allah, ya betul-betul dengan meneteskan keringat. Menghabiskan waktu, tenaga, pikirannya gitu. Semakin banyak tetes keringat, harapannya semakin banyak uangnya. Gitu. Semakin capek, semakin banyak uangnya. Ya, tapi pagi hari ini, alhamdulillah, nanti kita akan mendapatkan satu pemahaman yang mesti kita yakini bersama. Walaupun itu tidak mudah, seperti tidak mudahnya murid seorang ulama besar ketika mendapatkan pemahaman bahwa ada jalan rezeki yang lain yang tidak kalah banyak, tidak kalah cepat, tidak kalah melimpah dan seterusnya. Dia sebelum keluar, ya singkat cerita dari pengajian itu dia mengatakan, saya nggak percaya. Saya meyakini selama ini ya saya harus mengeluarkan keringat, bekerja, baru saya dapat sesuatu gitu. Kemudian singkat cerita dia keluar, tidak lama kemudian ternyata ada orang yang
nyegat dia di jalan. Intinya apa? Minta tolong. Karena beliau sedang mau panen anggur. Mau panen anggur, kemudian minta tolong tetangganya, orang lain untuk kemudian panen. Kemudian dijanjikan akan mendapatkan imbalan. Wah, senang sekali ini anak muda. Yes, itu bayangannya. Seperti anak cucu kita ketika mendapatkan kesempatan bekerja, mendapatkan uang dan seterusnya. Kemudian dia bekerja setengah hari, bahkan hampir seharian. Kemudian dia mendapatkan apa yang sudah dijanjikan, ya, anggur. Dia bawa beberapa keranjang. Kemudian dengan semangat dia pengen menyampaikan kepada gurunya bahwa apa yang tadi guru katakan tidak benar, tapi saya yang benar. Ini loh buktinya. Wah, singkat cerita sampai di sana dia menyampaikan, ini hasil saya bekerja meneteskan keringat. Kemudian saya mendapatkan rezeki yang luar biasa, ya, anggur yang besar, ranum dan seterusnya. Ayo kita nikmati bersama, gitu, dinikmati bersama gurunya dan murid-muridnya yang lain. Kemudian gurunya itu tersenyum, ya. Saya dari tadi tidak keluar dari rumahnya. Mungkin kalau sekarang ya pesantren atau pondoknya, ya. Saya tidak sempat kemana-mana, ya. Saya harus mengajar sekian banyak murid, gitu. Waktu saya hampir habis untuk ini. Tapi saya nggak menyangka tiba-tiba kamu nganter anggur ini, gitu. Baru kemudian terbelalak dia, oh iya ya, kenapa saya tadi bawa ke sini ya? Masya Allah, ya, tanpa meneteskan keringat, tapi dia mendapatkan anggur, bahkan mendapatkan bagian lebih banyak karena dia pengen berkhidmat kepada gurunya. Dia tinggal semua anggurnya. Ini untuk guru, ya, Masya Allah, ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia rahimakumullah, maka ada pelajaran yang berharga yang bisa kita petik bersama untuk kemudian kita memotivasi diri, memotivasi orang lain, termasuk anak-anak kita, ya, anak cucu kita. Bagaimana ketika bekerja bekali hati dengan lillah, keinginan untuk mengharap ridho Allah. Itu yang akan menjadi kunci suksesnya. Kunci dia mendapatkan rezeki, keberkahan melimpah dari Allah. Beberapa waktu yang lalu saya juga mendapatkan cerita yang pertama dari teman dari Semarang, ya, yang dia beberapa kali mampir ke tempat saya, kemudian sedikit curhat, gitu, dengan hutangnya, dengan beban keluarganya dan seterusnya. Kemudian saya sampaikan sebagian kecil dari materi yang saya sampaikan nanti. Salah satunya adalah sholat taubat, itu memperbanyak istighfar, ya. Saya agak lupa dengan apa yang saya sampaikan, tapi kemudian dia ngebel, kira-kira 3 minggu atau tidak lebih dari 1 bulan. Ini Allah berikan jalan keluar, gitu kan, bahkan lebih dari yang dia butuhkan. Masya Allah, itu betapa rizki minallah. Jadi kalau Allah pengen memberikan, tidak ada satupun yang bisa lepas lari darinya, bahkan dikejar rezeki, bukan lagi mengejar rezeki. Cerita yang kedua adalah seseorang yang dia punya toko emas lebih dari 5 toko. Gitu. Ya, Bapak Ibu sudah punya berapa toko emasnya? Ya, ada Mas Arif, ada Mas Agus, ya. Sampai kemudian singkat cerita juga, ya, beliau ditanya,
Mungkin kalau saya yang langsung ketemu dia, saya juga pengen tanya. Mungkin Bapak Ibu kalau ketemu dia pasti juga pengen tanya, gitu. Apa yang kamu lakukan sehingga Allah memberikan rezeki yang melimpah? Punya toko emas nggak cuma 1, 2 tapi banyak, gitu. Apa yang kamu lakukan itu? Dia cuma bilang gini, apa ya, gitu. Dia mencoba nginget-inget, apa ya? Lah kamu seharian ngapain aja? Tanya, pengen tahu detail kan, pengen ditiru itu. Kamu seharian ngapain aja? Coba diinget-inget itu. Apa ya? Ya saya itu tiap hari itu cuma nunggu sholat. Cuma apa Bapak Ibu? Cuma nunggu sholat. Itu ternyata kegiatan utama dia. Jadi kalau tadi sudah subuhan, kayak kita subuhan, itu dia sedang menunggu sholat duhur. Kalau nanti sudah duhuran, dia nunggu sholat asar. Sudah sholat asar, assalamualaikum, selesai sholat asar, zikir, istighfar, doa, keluar dari masjid, selesai sholat, dia tunggu sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, tunggu isya. Selesai sholat isya, tunggu subuh. Itu kegiatan yang dia lakukan Bapak Ibu. Setiap harinya. Terus selain itu apa yang kamu lakukan? Gitu kan, penasaran. Panjenengan penasaran enggak? Penasaran kan? Apa yang dia lakukan dalam waktu nunggu sholat itu gitu. Nah ini yang kemudian dia kayak sambilan saja. Ya bukan utama. Ya kegiatan utama saya ya nunggu sholat itu. Ya nunggu sholat. Kalau sekarang ada yang sudah sholat duha? Sudah. Ada yang belum? Termasuk saya ini ngacung nih ngarep ini. Ya, ini sebelum sholat duhur ini kita nunggu sholat duha gitu. Ya, dan seterusnya. Nah, dia baru cerita, ya saya itu sambil nunggu sholat, saya gelar dagangan, saya buka toko kecil-kecilan gitu. Nah, dia buka dagang pertama kali, ternyata diberikan kemudahan sama Allah sampai kemudian berubah jadi toko yang lebih besar, toko yang lebih baik sampai berlipat-lipat. Tapi sampai dia dapat banyak toko itu kegiatannya nggak berubah. Bukan kemudian setelah punya 5 atau 10 toko sekarang kegiatan saya berubah, sekarang saya jaga toko. Enggak Bapak Ibu, kegiatan dia masih nunggu sholat. Masya Allah. Ya, itu magnet rezeki yang kedua. Bapak Ibu, ya, magnet rezeki yang kedua, menunggu waktu sholat. Jadi ketika Allah berikan kesempatan kita untuk kemudian bersilaturahim, kemudian buka warung di pasar, ada yang mencangkul, menanam tadi tembakau, nanam cabai ini itu ikhtiar, itu dalam rangka menunggu waktu sholat. Kira-kira Bapak Ibu, kalau orang yang punya niatan mulia sebaik itu menunggu waktu sholat, kira-kira ada pikiran berbuat maksiat enggak Bu? Ada keinginan berbuat dosa enggak Pak? Kalau dia sadar saya ini umure cuma nunggu waktu duhur, semoga saya dapat. Ada enggak keinginan atau pikiran berbuat maksiat? Kok kadose? Mboten nggih. Itu ternyata. Jadi ketika kita, pikiran kita, hati kita itu dipenuhi dengan kebaikan, sudah enggak ada waktu lagi untuk berpikir berbuat maksiat, berbuat dosa. Saya sampaikan lagi. Jadi ketika kita bekerja, itu dalam tanda petik sekedar memantaskan kita untuk mendapatkan rezeki Allah. Karena bukan itu kita diperintahkan oleh Allah. Walaupun perintahnya di Al-Quran itu
kalian di muka bumi, suruh bertebaran untuk mencari rezeki Allah, tapi bukan itu intinya. Intinya kita diciptakan oleh Allah, apa Bapak Ibu? Di Quran surat 51 namanya surat Az-Zariyat ayat 56 ya, nanti dibuka. Ya, sekarang pakai HP lebih canggih lagi. Surat 51 ayat 56, surat Az-Zariyat ayat 56. Klik, wah langsung membuka. Apa isinya? Tujuan kita hidup di dunia tidak lain, tidak bukan, ya tidak suruh tadi itu nyangkul, menghabiskan waktu, tenaga, pikiran kita yang selama ini bikin kita pusing, kadang stres, gitu kan, kadang bikin marah, ya. Ternyata bukan semuanya itu kita diciptakan oleh Allah, tapi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan kita baik jin manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan utama kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah. Ada yang ngeyel, ya siapa yang nyuruh saya diciptakan? Kalau begitu diteruskan memaknainya bahwasanya hari ini kita masih diberikan nafas oleh Allah, jantung kita masih berdetak. Tidak akan diberikan semuanya itu. Jantung kita mau dihentikan, gitu kan? Langkah kaki kita tidak akan kemana-mana lagi kecuali kita diperintahkan untuk beribadah. Terus saya kan nggak minta dilahirkan, nggak ada yang minta. Hari ini sudah kadung diciptakan, sudah kadung dilahirkan, sudah kadung seperti ini. Nah kita hari ini masih diberikan umur. Itu adalah kesempatan kita untuk beribadah. Makanya sesuatu yang menjadi masalah kita, ya, tolok ukurnya adalah menurunnya ibadah kita kepada Allah. Itu baru jadi masalah. Ya. Saya masalah hari ini saya agak terlambat tahajudnya, gitu kan? Mestinya saya bisa 11 rakaat, tapi karena capek ya, karena nggak ada nyamuk yang menggoda mengganggu saya, makanya jangan dimarahin Bapak Ibu, nyamuk itu ya cara Allah untuk bangunkan kita. Tiba-tiba dingin dan seterusnya itu tentara Allah itu kan, untuk ngajak kita beribadah itu kan, nggak usah marah-marah gitu kan. Kadang kalau terlalu hening, terlalu sepi, nggak ada gangguan, nah itu kemudian terlelap. Nah masalah kita, suatu saat, oh iya ya, biasanya saya itu kalau tahajud 11 rakaat, ini baru dapat 4 rakaat, sudah masuk waktu subuh itu. Masalah lagi, ini saya biasanya itu sholat di masjid. Hari ini masalah saya nggak sholat di masjid. Nah itu masalah-masalah kita itu seperti itu. Bukan yang seperti ini selama ini membuat kita ya galau, kemudian marah, pusing, stres, itu kan, apapun itu, bukan, ya, bukan. Makanya ketika kita bisa memetakan masalah, insya Allah hidup kita akan bahagia, hidup kita akan tenang. Panjenengan dapat laporan, Pak atau Mbah, ini bijine kok nganu 6, nggak apa-apa gitu. Kita orang tua, ya kakek, nenek itu harus menjadi motivator yang baik untuk anak cucu kita. Kalau kita harus menangis, jangan di depan mereka, gitu kan. Cukup tempelkan ya dahi kita di atas sajadah kita. Ya, mengeluh di depan Allah itu bukan mengeluh.
Dia sedang mengadu kepada zat yang pas untuk mendapatkan aduan, yaitu Allah. Satu-satunya zat yang mampu menyelesaikan masalah hidup kita. Ya, bukan di depan orang lain. Di depan orang lain harus tampak tegar, apalagi di depan anak, di depan cucu, nggak apa-apa. Wah, itu menjadi sesuatu yang melegakan hati mereka, dada mereka. Dijawab nggak apa-apa gitu kan. Padahal ya Allah, kok yo iso ilang yo motor kok yo dadak ditinggal ya kuncine gitu. Saya pernah ngalami ya Bapak Ibu. Kalau dihitung gemes sekali gitu kan. Anak itu lari-lari di mana? Di gor keuangan itu. Kunci itu ketinggalan itu kan gemes kan. Ayo dicepak gitu itu. Dilalui STNK itu nggak digembal, ditaruh di bawah jok. Sempurna ini ngasihnya itu. Motor kunci STNK-nya gitu. Ya, jadi mencoba melepas masalah itu tidak mudah. Tapi ketika kita paksa, Allah ganti nggak pakai lama. Mirip sekali kalau saya nggak bilang persis ya. Saya dapat motor tahunnya sama, punya teman mau dijual murah sekali, masya Allah itu. Ya, memang tidak mudah. Ya, bagaimana cara melepas agar segera dikembalikan sama Allah? Nah, ini besok lain waktu kita bisa belajar. Ya. Walaupun beberapa kali saya menyampaikan, tapi perlu kita perkuat. Biar apa? Biar nggak sedih, nggak galau gitu. Lebih penting dari itu, biar Allah kembalikan bukan hanya sama, tapi berlipat atau lebih baik daripada apa yang dia ambil. Karena ketika dia mengambil, itu sedang menguji keikhlasan kita, sedang menguji tawakal kita, sedang menguji keyakinan akan takdir Allah gitu. Sedang menguji zikir kita. Ya, betapa kita sering mengucapkan tasbih. Gimana bacaannya Bapak Ibu? Subhanallah. Bagaimana kita mempraktekkan bacaan tasbih itu? Tidak ada takdir Allah yang jelek. Tidak ada takdir Allah yang salah. Itu artinya subhanallah. Maha suci Allah. Jadi ketika kita membaca subhanallah, 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 maha suci engkau ya Allah. Tidak ada takdirmu yang salah ya Allah. Walaupun rasanya itu masih berat gitu kan. Kenapa dia begitu? Kenapa dia begini? Kenapa saya mengalami begini? Kenapa saya mengalami begitu? Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Tidak ada takdirmu yang salah ya Allah. Tidak ada takdirmu yang jelek ya Allah. Tidak ada takdirmu yang pengen membuat aku sengsara ya Allah. Tidak mudah mengatakan seperti itu. Tapi rukun iman yang namanya takdir ya, itu menjadi bagian dari tolak ukur keimanan kita. Gitu. Rukun iman ada berapa Bapak Ibu? Cuma 6. Salah satunya adalah takdir. Aplikasinya, prakteknya adalah kita tidak galau dengan takdir Allah. Apapun itu ya, kalau takdir yang bahagia insya Allah kita kuat. Kuat itu tidak galau ya, tidak kuatnya ya menurun ibadahnya atau kemudian menjadi sesuatu yang tidak baik, maksiat, dosa, itu tidak kuatnya walaupun relatif kuat. Tapi ketika diuji dengan sesuatu yang kurang baik, tidak baik, nah ini yang kemudian Allah pengen menguji keyakinannya bahwa ruang dan waktu ini di bawah kendali Allah. Setiap kejadian, bahkan satu daun yang gugur di atas bumi Allah itu tidak pernah lepas dari catatan takdir Allah. Itu daun loh Bapak Ibu. Lah kita ketika jatuh ya, itu bukan daun lagi. Berarti memang sudah diskenario sama Allah. Wong satu daun yang ringan sekali. Berapa kilo Bapak Ibu beratnya daun? 1 on? Enggak ada. Beratnya Bapak Ibu berapa kilo? 50, 60, 70. Ya.
Nggak ada yang kelewatan gitu, dari takdir Allah. Tapi kita tetap bisa senyum, tetap kita bisa bahagia, Masya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia rahimakumullah, kemudian yang berikutnya adalah memperbaiki kualitas sholat kita. Berapa kali kita sholat sehari semalam? Minimal 5 kali. Sholat fardu, sholat yang 5 waktu, sholat wajib. Saya pernah mendapatkan satu kunci sukses dari orang yang saya kenal sangat baik gitu. Ya. Kemudian putra-putra beliau juga luar biasa ya. Itu ketika saya tanya, ketemu langsung dengan beliau, beliau kasih satu kunci. Saya sebetulnya nunggu kunci-kunci yang lain karena saya suka hal seperti itu. Kata beliau, saya sehari semalam tidak kurang dari 40 rakaat sholatnya. Kemudian saya ngangen-angen, apa ya kira-kira ya, sholat fardu berapa? 17 rakaat. Kalau tadi tahajudnya 11 rakaat, berarti 17 tambah 11 berapa? Berapa? 28. Kemudian kalau duhanya 12 rakaat, 28 tambah 12, oh itu sudah 40 ya? Wah itu aja sudah 40 ya. Apalagi kalau sholat sebelum atau sesudah sholat fardu ada berapa? Ya 10 atau 12. Berarti kan insya Allah lebih ya kita ya. Wah itu. Tapi dijaga, dijaga setiap hari tidak kurang dari itu. Ternyata beliau tidak dalam tanda petik terlalu repot dengan anak-anaknya, kemudian sukses luar biasa, Masya Allah. Ya. Nah ini yang ketiga adalah memperbaiki kualitas sholat kita, bukan hanya jumlahnya, tapi bagaimana kemudian sholat itu betul-betul menjadi tanha anil fahsya'i wal mungkar, menahan diri kita dari berbuat yang tidak baik. Jadi kalau sholatnya kita baik, itu aslinya kita nggak mudah marah, Bapak Ibu. Ya, ada yang masih suka marah? Atau nggak suka marah tapi masih sering marah? Saya tuh jane marah ki ora seneng, neng masih banyak marah itu. Ya, insya Allah ini pagi ini sudah ada yang marah. Oh belum. Kalau marah sehari berapa kali Bapak Ibu? 3 kali kayak minum obat. Janganlah. Jadi magnet rezeki yang berikutnya adalah tidak marah Bapak Ibu. Jadi marah itu menutup rezeki. Ya, menutup rezeki. Jadi kalau kita pengen rezekinya ditutup sama Allah, ya rumah kita itu ditutup dengan banyak marah. Masya Allah. Ya. Jadi marah itu adalah tanda orang yang mengeluh dan tidak sabar. Jadi jangan bilang kita itu sabar dan tidak suka mengeluh kalau kita masih suka marah. Jadi kalau yang biasa marah sehari 3 kali ya mulai hari ini ya sekali sajalah, ya Bapak Ibu ya. Sekali itu pun jangan di depan orang yang dimarahi. Cari tempat gitu kan, cari tempat yang tersembunyi kemudian gitu. Ya, saya hari ini digoda orang untuk kemudian marah. Tapi saya tidak memilih untuk marah. Saya tadi agak lama perjalanan ke sini, sebetulnya butuh waktu cuma 7 menit. Tapi ini tadi kayak hampir 10 menit ya. Karena kalau saya masih dalam tanda petik jengkel tadi itu karena WA seseorang WA seseorang yang tiba-tiba menyampaikan sesuatu yang saya pikir loh kok bisa begini ya gitu kan. Nah, saya nanti janjian sama beliau untuk ketemu apa yang beliau sampaikan ini seperti apa sebetulnya gitu, tanpa saya harus marah dulu. Nah, namanya konfirmasi gitu.
Saya agak terlama di sini. Apa yang saya lakukan? Pertama istighfar. Bisa jadi saya salah, tapi saya nggak sadar, gitu, nggak tahu. Karena setiap kita itu, setiap manusia tempat salah dan lupa. Makanya kadang ada orang yang mengingatkan tuh, ya bagus gitu, baik gitu. Kemudian yang kedua, saya perbanyak mendoakan dia, gitu. Karena sebetulnya saya sudah konfirmasi ke beberapa orang yang kayaknya tahu persis, apa benar ya saya kemarin begini begitu. Oh enggak, saya tahu Pak Ari waktu itu begini. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Saya perlu konfirmasi ke yang lain enggak ya? Enggak perlu, saya tahu persis begini, mungkin orang itu perlu dijelaskan saja. Oh ya sudah. Nah, makanya ketika saya meyakini bahwasannya ketika kita didolimi oleh orang lain itu menjadi cara untuk melesatkan doa kita. Nah saya jadikan doa gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau pas didolimi orang lain itu jangan dipakai untuk kemudian kita membalas kedolimannya, apalagi dengan sesuatu yang lebih keras dari kedolimannya. Dia memfitnah kita, dia berbuat tidak baik sama kita, kemudian karena kita posisinya di atas, kemudian kita balas dengan yang lebih dari apa yang dia lakukan gitu. Ini jangan seperti itu. Makanya yang kita pakai adalah berdoa. Kita doakan, oh ya anak saya kemarin minta doa ini, doa itu. Oh ya saya doakan semoga Allah ampuni dia, semoga dia cepat haji, cepat umroh. Wah, itu cara marah kita Bapak Ibu. Ya, besok kalau kita marah kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau marah ya itu diganti dengan doa ya. Ya, seperti Asudes kan jadi imam di Masjid Nabawi itu kan karena marahnya ibunya. Jadi ibunya itu jengkel dengan anaknya itu kan, kemudian disepatani. Tak sepatani sama ini. Jadi imam masjid besar itu ternyata betul. Jadi sepatane ibunya itu mandi banget ya, dia menjadi salah satu imam besar di tanah suci, Masya Allah, karena disepatani ibunya. Nah, makanya kita kalau besok nyepatani anak cucu kita jengkel, disepatani dengan muka-muka tak dongake apal Quran. Masya Allah, nanti setahun 2 tahun atau mungkin kita sudah tiada, wah ternyata jadi penghafal Quran betul. Masya Allah. Nah, itu tidak mudah marah Bapak Ibu ya. Kemudian meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, ini di Quran surat At-Tolak ya, dan di hadis riwayat Ahmad Tirmidzi. Kemudian yang berikutnya sholat duha ya, sholat duha. Berapa kali Bapak Ibu sholat duhanya? Ya minimal 2 rakaat, itu minimalis sekali ya. Semakin banyak masalah kita jangan cuma 2 rakaat. Jadi kalau kita pas pusing harus menyelesaikan pekerjaan kita, jangan habiskan waktu kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita ya, tapi habiskan waktu kita untuk mengingat Allah, untuk beribadah kepada Allah. Selesaikan masalah dengan sekedarnya saja gitu. Itu hebatnya orang yang dekat sama Allah, waktunya jadi efektif, efisien, menyelesaikan masalah dengan benar dan cepat. Itu namanya efektif, efisien. Selama kalau kita nggak dekat dengan Allah, nggak efektif, nggak efisien, caranya sudah nggak tepat, suwi gitu, orang rampung-rampung gitu ya. Tapi begitu kita dekat sama Allah, ketemu carane, terinspirasi cara yang baik, masalahnya selesai dengan cepat. Bukan cuma selesai, tapi selesai dengan cepat. Yang kalau kita biasa-biasa saja, nggak dekat sama Allah, mungkin seminggu 2 minggu. Begitu dekat sama Allah sehari 2 hari. Kenapa? Karena ternyata Allah nggak butuh kita untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi ketika kita menggantungkan diri sama Allah, bukan menggantungkan diri dengan keterampilan kita, kemampuan kita, pangkat derajat kita, gitu kan?
tapi menggantungkan diri kepada Allah, maka Allah punya 1001 cara untuk menyelesaikan. Nggak butuh keringat kita. Masya Allah. Itu yang mesti kita yakini. Karena pada hakikatnya kita nggak akan bisa menyelesaikan masalah kita illa masya Allah, kecuali Allah yang menghendaki masalah kita selesai. Illa bi'iznillah, kecuali dengan izin Allah. Tapi kalau Allah mau mengizinkan, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya, mendoakan dan memuliakan orang tua. Ya. Tadi mau ke sini itu pamit ibu, ternyata masih sare. Jadi ini hati ini masih ada yang ganjel ini. Keluar rumah ya, belum cium tangan, cium pipi ibu itu kan. Walaupun ibu sudah agak lupa tadi ketika disalam iki sopo gitu kan, Arif Nur Hadi gitu, saya sering mengulang-ulang oh gitu. Tapi nggak apa-apa. Kemudian peluk cium, kemudian di ngapunten nggih. Sudah bilang nggih itu baru kemudian keluar rumah itu lega hatinya gitu, kayak masalah itu sudah selesai gitu kan. Atau disare karena ibu ini sudah agak sulit sarenya, jadi ini 2 hari nggak sare, kemudian begitu sare bisa 10 jam, 11 jam, bisa 12 jam. Saya konsultasi dokter Probo, yo kadang nggak apa-apa juga, tapi kalau kelamaan ya dibangunkan. Jadi kalau dibangunkan itu sambil diajak cerita, dipok-pok, diciumi, itu nanti bangun, merem lagi, bangun, merem lagi. Masya Allah. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah silaturahim. Ya, Bapak Ibu nanti saya WA di grup. Ya, saya pengen setiap hari ada saat untuk silaturahim. Ada saat untuk nengok orang sakit, ada saat untuk takziah ketika ada yang meninggal. Waktu untuk silaturahim itu adalah jalan rezeki Allah. Dia belum diberikan rezeki Allah, ya, dalam bentuk apa yang dia inginkan. Tapi kesempatan untuk silaturahim ini adalah rezeki. Jadi makna rezeki itu bukan hanya uang, ya. Bukan hanya dompet kita yang tebal, tabungan kita yang banyak, bukan. Tapi kesempatan beribadah adalah rezeki yang tiada tara. Rukuk, sujud, ya Allah, diberikan kesempatan rukuk, sujud kok sempurna. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, diberikan kesempatan rukuk, sujud di masjid. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah diberikan kesempatan silaturahim gitu. Ya. Nanti Bapak Ibu tolong saya dikirimi alamat panjenengan gitu. Nanti saya jadwalkan. Sehari saya dapat 1, 2, besok lagi dapat 1, 2 gitu. Saya masih punya zam-zam. Kemarin saya diberi kesempatan untuk bisa haji. Ada beberapa dapat 2 galon zam-zam 5 literan, ini masih 5 liter gitu kan. Kalau panjenengan pas gerah punya hajat tertentu, Pak Arif bawakan zam-zamnya, karena zam-zam itu menyesuaikan doa kita. Doa untuk sakit ya segera sembuh, doa punya hajat apa segera dikabulkan sama Allah itu. Ya, saya masih ingat dulu satu alumni dengan Pak Roto 2008. Ya, kita mau berangkat ke Mina ya Pak Roto ya. Pak Roto itu nemui kita satu persatu 45 orang minta doa, putri beliau mau daftar PNS ya Pak Roto ya. Masya Allah, kita belum pulang gitu. Insya Allah alhamdulillah ini keterima ini. Awalnya luar biasa itu ya, banyak minum zam-zam. Ya, monggo nanti bisa dimanfaatkan. Kemudian yang ke-9 adalah sedekah. Sedekah tidak harus apa Bapak Ibu? Uang. Ya, tidak harus uang, tetapi kita punya waktu, tenaga, pikiran, keterampilan, ilmu gitu kan. Ya, kemudian kita support untuk hal-hal yang baik, bagian dari sedekah. Yang ke-10 adalah berbuat baik.
Jadi kebaikan kita sekecil apapun itu adalah pintu rezeki Allah. Ya, pintu rezeki Allah. Yang ke-11 adalah bangun pagi. Ya. Kemudian yang ke-12 adalah berdagang. Yang ke-13 adalah menikah. Ya, menikah ini saya tambahi, saya sudah menikah sekian lama, tapi kenapa rezeki masih susah itu? Nah, tidak hanya menikah, tetapi mengharmoniskan rumah tangga. Ya. Salah satu nasihat bapak ya, yang itu kemudian saya nasihatkan ke anak, berarti cucunya bapak itu kan, kemarin WA 2 hari yang lalu di grup keluarga, kemarin ngimpi ketemu eyang gitu, yang kagum maksudnya sudah meninggal. Ya, terus gimana eyang gitu? Ya kamu peluk saja toh eyang. Ketemu eyang, terus kamu tahu nggak kalau eyang sebetulnya sudah sedo? Kok nggak tahu ya Bia? Kita ngobrol biasa-biasa saja. Aku lupa kalau eyang sudah meninggal. Terus ngobrolnya apa? Wah lupa Bi, ngobrolnya apa? Terus tak ingatkan, eyang itu kalau ketemu orang, termasuk yang paling sering diingatkan ke Abi itu, ketika ketemu berdua saya sama istri, itu nasihat yang paling sering itu bapak itu, ojo sok do nesu-nesunan gitu. Ojo sok do nesu-nesunan ya. Kuwi nek wong lanang, kuwi nek metu saka omah kok lebar nesu-nesunan karo bojone gitu. Kuwi ora tenang nyambut gawe. Terus nek numpak motor, nyetir mobil, kuwi ora konsentrasi, nyamari. Itu nasihat bapak yang kemudian saya akan ke anak itu kan. Kemudian ya terima kasih. Ya, sederhana, tapi menjadi jalan rezeki kita untuk mendapatkan melimpah. Ya, bukan hanya mendapatkan rezeki, tapi rezeki melimpah penuh berkah. Kenapa? Menikah, kemudian bagi yang sudah menikah mengharmoniskan rumah tangganya. Allahu a'lam bishawab. Pas jam 8, Bapak Ibu, mohon maaf tadi terlambat, nggak apa-apa, tapi selesainya tepat waktu. Tadi itu mau ke sini tuh ada tamu dan curhat, wah ini dia. Kalau curhat itu ya orang didengarkan kok menggelokan, mengecewakan. Kalau curhat itu datang itu jam 7:30 lebih 10, padahal saya posisi belum mandi. Wah, Masya Allah. Terus tadi jam kurang 10 menit baru mandi, wes kesini ternyata tetap terlambat ini, dibal-bel sama Pak Dwi. Ya, mohon maaf. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian apa yang dapat saya sampaikan. Tidak banyak, beberapa kali juga mengulang hal-hal yang sama, tapi insya Allah tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat, mengingatkan untuk terus bersabar. Ya, bahkan bahasa saya itu ya hidup itu bagian dari perlombaan. Lomba apa? Lomba sabar. Betul nggak Bapak Ibu? Iya, lomba sabar. Allahu a'lam bishawab. Mari kita awali doa kita dengan baca istighfar 100 kali ya Bapak Ibu. Oh, iya. Ada yang mau bertanya? Oh, ada yang mau bertanya. Oh, iya boleh. Ada sesi tanya jawab ya. Monggo, Pak yang Oke. mau bertanya kita beri waktu kesempatan. Tidak ada nih. Oke. Ada yang nomor 11 Pak tadi kurang, saya catat. Oh, gitu. Ya. 10 berbuat baik, nomor 11 itu apa Pak? Memperbaiki sholat sudah, meningkatkan tawakal, ya, menguatkan tawakal, ya, tawakal Allah. Ini di hadis At-Tirmidzi. Seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kamu akan diberikan rezeki seperti burung diberikan rezeki. Di pagi hari ia lapar, petang hari dia telah kenyang. Ya, terima
Nggih. Ya, tawakal dan bersyukur ya, tawakal dan syukur. Makatan Bapak Ibu, mari kita awali doa kita dengan baca istighfar. Ya, kita baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ampuni dosa kesalahan kami ya Allah, wa atubu ilaih. Kami bertaubat kepadamu ya Allah atas semua dosa kesalahan kami ya Allah. Istighfar lagi Bapak Ibu. Astaghfirullahaladzim. Masukkan istighfar kita ke dalam dada kita sampai dada kita merasa tenang sekali, karena tidak ada satupun yang mampu menghalangi kebaikan, rahmat, kasih sayang dari Allah ketika kita diampuni dosa kesalahannya sama Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kesalahan kami ya Allah. Begitu banyak dosa kesalahan yang kami lakukan, yang kami perbuat ya Allah. Sejak dulu kami balik sampai dengan hari ini ya Allah, menumpuk dosa kesalahan kami ya Allah. Mungkin kami pernah meninggalkan kewajiban ya Allah, entah itu sholat, entah itu puasa. Ampuni kami semuanya ya Allah. Ampuni ketika kami berbuat salah, dosa, berbuat maksiat ya Allah. Seperti apapun ya Allah, tutuplah dosa kesalahan kami ya Allah. Ampuni ya Allah. Sebanyak apapun dosa kesalahan yang kami perbuat ya Allah, walaupun sebanyak buih di lautan ya Allah, sebanyak butir-butir pasir ya Allah, ampuni dosa kesalahan kami ya Allah. Sehitam, segelap apapun ya Allah, ampuni ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni pula dosa kesalahan seluruh keluarga kami ya Allah. Ampuni kami semuanya ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kesalahan kami sebagai seorang suami dari istri kami ya Allah, yang kami berjanji untuk sabar, untuk terus mendampingi, tapi kami para suami belum sabar ya Allah. Pernah bahkan sering marah. Ampuni ya Allah, yang mestinya kami memperlakukan dengan lembut, dengan baik ya Allah. Begitu juga ya Allah, istri-istri ya Allah yang memiliki suami di sini ya Allah. Ampuni dosa kesalahan sebagai seorang istri dari suami ya Allah. Ampuni ya Allah yang belum bisa berbuat yang terbaik untuk suami ya Allah. Masih mudah marah ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni pula kami sebagai orang tua dari anak-anak kami ya Allah, yang kami masih mudah marah ya Allah, padahal dulu mereka masih kecil, tidak tahu apa-apa ya Allah. Ampuni kami ya Allah, orang tua yang belum bisa mendidik anak-anak dengan baik ya Allah. Ampuni ya Allah. Allahumma ya Allah, mereka adalah darah daging kami ya Allah, yang kelak harus kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Jadikanlah anak cucu kami anak-anak yang sholih dan sholihah ya Allah, anak-anak cucu yang baik ya Allah. Jadikanlah anak turun kami sampai kapanpun ya Allah sepeninggal kami ya Allah, anak-anak yang baik ya Allah, yang sholih sholihah ya Allah, yang beriman bertakwa kepadamu ya Allah. Jagalah mereka ya Allah, lindungi mereka ya Allah. Kami tidak bisa setiap saat, setiap waktu mendampingi, menasihatinya ya Allah. Kami titipkan kepadamu ya Allah, jaga mereka ya Allah, lindungi ya Allah, agar selalu dalam keadaan iman dan takwa ya Allah. Berilah kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan rumah tangganya, keluarganya ya Allah. Sehat walafiat jasmani rohaninya. Selamat dunia akhiratnya ya Allah, bahagia lahir batinnya ya Allah. Allahumma ya Allah, limpahkanlah rezeki yang penuh barokah kepada kami ya Allah. Berilah kami, seluruh keluarga kami, anak cucu kami ya Allah, rezeki yang baik ya Allah, yang halalan, thayyiban, mubarakan. Rezeki yang halal, baik dan penuh dengan keberkahan ya Allah, yang membuat kami semuanya semakin dekat kepadamu ya Allah, semakin nikmat beribadah ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Ampuni dosa kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, yang kami anak-anaknya belum pandai birrul walidain kepada mereka ya Allah. Kami belum bisa membahagiakan mereka ya Allah, apalagi membanggakan mereka ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni kami anak-anaknya ya Allah. Semoga mereka sudah ridho kepada kami anak-anaknya ya Allah. Allahumma ya Allah, kalau kedua atau salah satu orang tua kami sudah tiada ya Allah, lindungi dari azab kubur ya Allah, lindungi mereka dari siksa kubur ya Allah, lindungi mereka dari gelapnya kubur ya Allah. Mungkin karena beratnya mendidik kami, membesarkan kami, menghidupi kami anak-anaknya ya Allah, sehingga terpaksa berbuat dosa kesalahan, meninggalkan sholat dan lain-lain ya Allah. Ampuni mereka semuanya ya Allah. Allahumma ya Allah, kalau kelak di antara kami, keluarga kami kembali kepadamu ya Allah satu persatu ya Allah, berilah kami kesempatan untuk berkumpul kembali di surgamu ya Allah, di Jannatul Firdaus ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'alna hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhamman maghfuran wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, terimalah haji kami ya Allah, umrah kami ya Allah. Kalau kami pernah ke sana ya Allah, terimalah ya Allah. Seperti apapun kekurangannya, terimalah ya Allah. Karena kami yakin apa yang Kau janjikan, tidak ada pahala bagi orang yang mendapatkan haji mabrur kecuali jannah, kecuali surgamu ya Allah. Dan berilah kesempatan anak cucu kami, seluruh keluarga kami untuk bisa menyempurnakan Islam ya Allah, dengan pergi ke Baitullah, ke tanah suci, ke Mekah Al-Mukarramah, ke Madinah Al-Munawwarah ya Rabb. Hanya Engkau yang mampu mendatangkan kami ke tanah suci-Mu ya Allah. Engkau maha kaya ya Allah, maka kayakanlah kami ya Allah. Engkau yang maha mampu, maha kuat ya Allah, maka mampukan, kuatkan kami, seluruh keluarga kami ya Allah, untuk bisa berhaji ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah berkenan mengabulkan doa kita. Semoga tambah sabar kita. Allahumma amin. Kurang dan salahnya kita saling memaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.